Jadi gelar Saya perkara itu dengar ada 2 orang penyidik yang dikirim ke Jepang. Apakah menunggu 2 orang ini selesai laporannya 2 penyidik dari Polda Metro Jaya pergi ke Jepang ngapain? ke Yamaguchi Yamaguchi untuk kemudian cek ijazahnya Risma? kenapa harus mengecek ijazahnya Rismon? Karena ini ada kaitannya Oke. dengan perkara itu. Nyari makam nenek moyang mereka kan lebih bagus kali ya. Betul. Yang lebih bagus lagi mendingan mereka dimakamin, Bang. Itu bagus banget, Bang, itu. Sudah top itu. Daripada dia kunjungin makam-makam nggak selesai-selesai, mendingan mereka dimakamin, Bang. Soal ijazah Joko Widodo itu sudah selesai, ya. Mak Tipa, si mulut manis hati berbisa. Kalau kalian ketemu ular dan Tipa, si Tipa dulu kalian benamkan. Karena si Tipa ini lebih parah dari ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar yang sangat ditunggu-tunggu oleh netizen. Yaitu tentang kejelasan ijazah Rismon ya, yang konon dari Yamaguchi University, Jepang. Kabar terbaru nih ya, kabar terbaru pihak kepolisian sudah melakukan penyidikan hingga ke Jepang. Untuk memastikan latar belakang pendidikan si Rismon tersebut ya, apakah benar-benar lulusan S2 dan S3 di Yamaguchi University ataukah tidak. Kapok kamu mon, inilah yang kata pepatah, maling teriak maling ya. Ijazahmu yang gak jelas, kau malah menuduh ijazah Jokowi yang palsu. Ujung-ujungnya apa? Ijazahmu juga ditelusuri. Makanya ya, saya lihat akhir-akhir ini mukanya si Rismon ini kok semakin pucat aja gitu, semakin sedih ceritanya. Dan dalam bukunya yang terbaru ya, si Rismon tidak mencantumkan gelar S2 dan S3 dari Yamaguchi University lagi. Nah, Mon, takut Mon, 5 tahun loh Mon. Ancaman hukumannya 5 tahun, denda 500 juta. Udah Mon, ganti aja. Jangan dari Yamaguchi University. Tulis saja dari Yamapanchi University, dijamin Mon. Aman. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sebelum lanjut aku mau nanya, gimana sih Polda? Nah itu dia, Polda itu sepengetahuan saya sudah mengeluarkan surat untuk proses gelar perkara. Oke. Tapi kan Surat ini disurati ke siapa? Ke tim kuasa hukum. Kuasa hukum. Dan itu Kuasa hukum sudah menerima bahwa ada surat gelar perkara. Surat. Ya, terus surat itu sudah dikasih ke Pak Jokowi. Cuma dia bilang, aku tanya tanggal berapa, ini belum ada tanggal berapa. Oh gitu. Jadi kan artinya secara resmi ini udah selesai kan. Jadi gelar Saya perkara itu dengar ada 2 orang penyidik yang dikirim ke Jepang. Apakah menunggu 2 orang ini selesai laporannya 2 penyidik dari Polda Metro Jaya pergi ke Jepang ngapain? ke Yamaguchi untuk kemudian cek ijazahnya Risma? kenapa harus mengecek ijazahnya Rismon? Karena ini ada kaitannya dengan perkara itu. Karena Rismon selalu menganggap bahwa dia sebagai peneliti, sebagai dokter bilang itu. Oke. Menunggu 2 penyidik itu datang dari Jepang. Perkiraan saya akan menjadi penyidik datang minggu depan. Artinya ya sudah bisa dikonklusikan lah mestinya. Tinggal sekarang berharap tuh tidak ada atensi dari pihak luar
yang dikatakan quote unquote adalah orang besar di belakang mereka mengadakan intervensi hukum seperti itu. Oke. Nah, kita melihatnya seperti apa? Kalau misalnya itu terjadi hal-hal seperti itu, ya kita ini semua rapatkan barisan untuk bisa Bahwa kalau terjadi keterlambatan bahkan tidak ada kejelasan, yang dilakukan adalah rapatkan barisan ya yang kita seperti apa? rapatkan barisan lagi kita untuk menanyakan. Oke. Karena kita juga mengawasi, Ya. ya kan, sebagai rakyat kita menanyakan untuk saja mereka juga. Nah lo. Yang paling menarik dari informasi yang disampaikan oleh Andi Azwan barusan kepada Bang Bil ya, salah seorang konten kreator Ternak Mulyono, ya kan, sama seperti saya, Ternak Mulyono. Yang paling menarik yang disampaikan oleh Bang Andi Azwan adalah ya kurang lebih seperti inilah. Si Rismon makin terjepit, ya kan, dan sebentar lagi akan kepecirit. Karena ijazah S2 dan S3-nya ya kan tak diakui oleh Yamaguchi University, ya kan. Disertasinya pun nggak ada, ya kan. Dan katanya ya kan sudah ada 2 penyidik yang berangkat ke Jepang untuk melakukan penyidikan latar belakang pendidikan si Rismon ini. Aduh Mon, makanya kau makin kesini makin pucat aja, makin kurus aja kau. Udah Mon, tunggu aja Mon ya, insya Allah nanti kau akan mendekam di balik jeruji besi dalam waktu yang tidak singkat. Lanjut. Hahaha. Surat panggilan penetapan Rismon sebagai tersangka dan Rismon akan segera memenuhi panggilan polisi. Tanggapan Rismon ketika ditersangkakan. Aduh. Ya, tanggapannya si Rismon ketika ditersangkakan ini ya sudah pernah kami muat dalam konten sebelumnya. Inilah risiko perjuangan katanya. Perjuangan ngelawan apa, Mon? Perjuangan menggelontorkan mengunduh 16 miliar. Aduh Mon. Udahlah Mon, kau bukan hanya nanti dituntut terkait fitnahan kepada Pak Jokowi Mon, kau juga akan dituntut terkait pemalsuan ijazah. Mana ada kau lulus dari Universitas Yamaguchi, yang ada kau lulus dari Yamapanci Mon. Siap-siap aja Mon ya, 5 tahun penjara plus denda 500 juta rupiah. Lanjut. Nyari makam nenek moyang mereka kan lebih bagus kali ya. Betul. Yang lebih bagus lagi mendingan mereka dimakamin bang. Itu bagus banget bang itu. Sudah top itu, daripada dia kunjungin makam-makam nggak selesai-selesai, mendingan mereka dimakamin bang. Lebih keren kan ada batu nisan Roy Suryo ya kan, terpengikutnya pada jarah kan gitu. Keren tuh, Rismon Sianipar, ahli forensik ya kan, lulusan UGM. Dia gitu situ ada batu nisannya, ada yang datang ya kan, ziarah gitu kan, orang-orang yang mama yang ompong-ompong itu ya kan. Oh Rismon, kau adalah, kenapa kau pergi duluan? Aku ikut dong kan. Harusnya gitu, bikin batu nisan bagus bang gitu. Aduh, lebih bagus dimakamkan katanya. Emang kurang ajar ya Bung Firdaus ini. Tapi kocak juga ya. Gimana menurut teman-teman? Siapa yang setuju dan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Firdaus barusan? Lanjut. Apa tuh TPUA? TPUA itu tim pembela ulama dan aktivis. Oh oke. Yang dibentuk oleh pengacara itu. Habib Rizik. Itulah yang terus berjuang untuk membuktikan keautentikan ijazah Jokowi di Bali. Habib Rizik, padahal selama ini dalam proses gugatan serangan-serangan orang ini nggak ada tampil sama sekali Habib Rizik. Kok ada disebut nama Habib Rizik ya? Ada si itu ya, si siapa itu? Bang Egy Sujana. Egy, nah itu kadal juga tuh. Kadal tuh barang. Ya, yang dibahas adalah Imam Unyil, ya, yang sok-sokan, sok agama, dan saya yakin dia tidak bisa membaca kitab kuning, tidak bisa membaca tafsir, dan saya juga meragukan dia bisa membaca Al-Quran dengan baiknya. Siapa bang yang disebut-sebut tadi, ya, yang katanya nggak pernah muncul, tapi disebut sebagai aktor di balik isu ijazah palsu ini, ya kan?
Tapi yang mengherankan bagi saya itu si krisis moneter itu bertemu dengan siapa namanya itu kader partai terbesar di Indonesia, tukang nyinyir ini yang akhir-akhir ini tiarap, ya kan? Nah, ini semakin menguatkan dugaan banyak netizen bahwa salah satu aktor intelektual di balik tuduhan ijazah palsu Jokowi itu adalah Mamak Ketum, ya kan? Karena ya juga pernah beredar isu bahwa Mamak Ketum siap menggelontorkan dana 16 miliar katanya. Aduh, beneran gak sih? Lanjut. Soal ijazah Joko Widodo itu sudah selesai, ya. Mak Tipa, si mulut manis hati berbisa. Kalau kalian ketemu ular dan tipa, si tipa dulu kalian benamkan. Karena si tipa ini lebih parah dari ular. Kata si tipa, ya masalah ijazah Bapak Joko Widodo sudah selesai. Ya sudah selesai tipa. UGM sudah menyatakan keasliannya. Kemarin sudah dites lab forensik, ya sudah dinyatakan asli. Berarti sudah selesai. Yang masalah sekarang adalah pelaporan Bapak Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Dan yakinlah kau tipa, kau pasti masuk penjara. Sekarang Tipa sedang membuat buku. Nama bukunya adalah ya Gibran Black Paper. Kemarin Jokowi White Paper. Kalau kalian nih pecinta Bapak Joko Widodo, ada yang pandai ya, yang suka menulis, coba kalian buat dulu judul bukunya Tipa Black Mambu. Karena emang itu cocok untuk Tipa. Tipa ini kan suka sekali ya kan dikelilingi oleh jantan-jantan ya kan. Terus menebar fitnah. Jadi cocok kalau ada bukunya berjudul Tipa Black Mambo. Tipa, teruslah kau memfitnah. Teruslah kau berkumpul dengan jantan-jantan yang bukan muhrimnya. Ya kan Tipa? Yakinlah kau Tipa, sebentar lagi kau pasti masuk penjara. Dan satu lagi Tipa, Gibran tidak akan bisa kalian makzulkan. Walaupun kalian sudah ada penggantinya, ya, buatin tan payung si Tipa. Tapi Tipa, buatin tan payung kau itu tidak akan mungkin jadi wakil presiden. Ya, memangnya Pak Prabowo mau? Belum tentu. Karena apa? Bukankah kemarin dia menghina Pak Prabowo di Capres? Ya, nggak mungkin Pak Prabowo mau dia jadi gantinya. Tidur jangan kelamaan kau Tipa, bangun. Kau ini hayalan kau ini, ya halusinasi tingkat dewa. Kaulah perempuan yang paling tak tahu malu di negara Republik Indonesia ini. Enak aja ya kan ya Ibu Yohana ya, enak aja sih Dokter Mangkrak itu bilang selesai. Ijazah palsu Jokowi selesai. Sekarang kita mempersiapkan ijazah atau buku untuk mengungkap ijazah palsunya Gibran untuk pemakzulan Gibran. Enak aja kau bilang ijazah Jokowi selesai. Belum ya. Memang saat ini terkesan dipeti eskan gitu ya, kasusnya penyidikannya sepertinya sedang kayak dihentikan sejenak begitu. Tetapi berdasarkan pernyataan Andi Azwan di bagian depan tadi, ya kemungkinan besar dihentikan itu untuk menambah bukti biar lengkap sekalian untuk menjerat si Rismon gitu ya. Karena kalau hanya sekedar kasus fitnahan saja mungkin ya ya hukumannya juga lama sih. Cuma kalau ijazah si Rismon yang mencurigakan dari Yamaguchi University ini tidak disertakan juga mungkin dalam tuntutan begitu ya, mungkin kurang marem gitu. Aduh, wes Tipa, ijazah Jokowi aja kau tidak pernah bisa membuktikan, kok malah sekarang ijazah Gibran. Ada, lanjut. Menyaksikan ya, membongkar ya teman-teman, ternyata kelompok teroris ini kalau tidak menjelekkan Pak Jokowi itu nggak makan loh teman-teman, bahkan akan dibongkar penghasilan mereka ya, kelompok mereka di YouTube itu teman-teman. Efek dari menjelekkan Pak Jokowi itu penghasilannya luar biasa besar teman-teman. Wow, luar biasa. Berarti Pak Jokowi ini memberikan berkah buat semua orang ya, bagi yang membencinya maupun yang menyukainya teman-teman. Inilah orang hebat ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Teroris itu orang-orang bermasalah yang dipertemukan dalam satu proyek yang jelas-jelas bertujuan untuk menghancurkan nama baik Pak Jokowi dan keluarganya. Tapi untuk ketiga orang ini, tujuan mereka tuh cuma satu. Apalagi kalau bukan karena cuan. Karena cuan juga,
Roy dan si Rismond yang dulunya berseteru hebat, saling menjelekkan satu sama lain, sekarang bisa jadi bestie. Apalagi kalau bukan karena cuan. Dan karena cuan juga, orang-orang ini yang bertiga ini yang mengaku sebagai peneliti melakukan hal yang di luar batas akal orang-orang yang waras. Mereka mengaku ingin menulis jejak rekam seorang Jokowi. Orang yang masih hidup, sebagian besar saksi hidup sejarah perjalanan dia masih hidup, tapi orang-orang ini, orang-orang yang mengaku sebagai peneliti ini, justru lebih memilih mendatangi makam orang tuanya. Membuat penelitian tanpa minta izin kepada orang yang ingin diteliti, sementara orang tersebut masih hidup. Apa itu yang disebut seorang peneliti? Belum pernah sejarahnya ada seorang peneliti melakukan penelitian tanpa minta izin kepada orang yang ingin dia teliti. Benar ya, izin dulu harusnya. Dan yang lebih lucu, Tifa yang mengaku seorang dokter, yang katanya seorang dokter, merasa aneh melihat ada seorang lelaki usia 21 tahun dan perempuan berusia 18 tahun sudah bisa menjadi orang tua, sudah memiliki anak. Yang seharusnya dia teliti itu adalah temannya sendiri. Kenapa di usia hampir 58 tahun belum punya anak? Kenapa nggak dia teliti temannya itu? Yang lebih lucu lagi, para peneliti ini tidak pernah konsisten dalam penelitiannya. Awalnya mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah Hari Mulyono. Tapi belakangan justru ijazah Hari Mulyono ini yang mereka jadikan perbandingan terhadap ijazah Pak Jokowi. Dan yang lebih lucu lagi, si Tifa, orang yang paling manipulatif di antara ketiga orang-orang ini, merasa dirinya yang paling dokter di seluruh Indonesia karena nggak pernah menyebut nama dirinya Tifa, tapi selalu menyebut namanya sendiri dokter Tifa, satu-satunya dokter yang memanggil dirinya sendiri dokter. Mengaku tidak pernah memfitnah Ibu Sujiatmi di depan layar kaca. Dia tersenyum anggun berduduk dengan gaya seorang perempuan suci sambil geleng-geleng kepala, mendengar seorang perempuan mengutarakan apa fakta yang dia ucapkan terhadap seorang Tifa, seolah-olah dia lebih suci dari perempuan tersebut. Pada kenyataannya jelas-jelas dia sudah memfitnah bahwa Ibu Sujiatmi bukan ibu kandungnya Pak Jokowi, bahwa bapak Pak Jokowi memiliki lebih dari seorang istri. Tifa, bagaimana mungkin ya ada seorang muslimah menutup dirinya dengan pakaian muslimah yang anggun, tapi hatinya luar biasa kejam dan jahatnya, kejam dan luar biasa keji dalam memfitnah orang. Belum lagi si Rismond ini ya, mulutnya kotor luar biasa. Mengaku seorang dokter lulusan luar negeri, meski belakangan dia mulai tidak menggunakan gelar dokternya, tapi dia seenaknya memaki seorang wamen sebagai termul dan mendoakan seorang penasihat Kapolri supaya cepat check out dari dunia setelah menyebutnya dengan nama binatang yang hina. Aku nggak tahu ya Rismond ya. Mungkin kalau kau nanti betul-betul masuk ke dalam penjara, aku nggak ngerti akan diapakan kau sama polisi-polisi yang selama ini mungkin sudah menahan rasa kesal mereka terhadap ulahmu, terhadap mulutmu yang kotor itu. Semoga dalam bulan Oktober sesuai dengan apa yang sudah kita saksikan belakangan ini, orang-orang ini cepat ditetapkan sebagai tersangka. Sudah capek kita setiap hari mendengar semua fitnah dan ujaran kebencian yang mereka sebarkan. Berapa banyak akun YouTube, akun TikTok
menjadi sarang mereka, menjadi lahan mereka untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan kebencian. Berapa banyak orang yang mendapatkan makan dari Pak Jokowi, dari menjelekkan nama Pak Jokowi. Berapa banyak akun YouTube yang menuai dolar dengan menjelekkan nama Pak Jokowi. Nggak malu kalian? Kalian makan dari orang yang kalian hina. Carilah makan yang halal, agar anak-anak kalian juga bisa terdidik dengan baik karena makan dari uang yang halal, bukan dari uang menjelekkan orang lain. Semoga Indonesia ke depannya semakin bersih dari polisi orang-orang yang terus menyebarkan kebencian di media publik, di sosial media. Sehingga generasi muda kita menjadi generasi yang lebih beradab, lebih bermoral, dan lebih bisa menjaga etikanya saat berkomunikasi dengan orang lain. Semoga. Dan YouTuber ini panen cuan dari konten yang terus-terusan nyerang Pak Jokowi di kanal masing-masing. Range pendapatan mereka berkisar puluhan juta sampai 1 miliar per bulan. Info ini diungkap sama akun TikTok @budiboga1 pada 18 Oktober lalu. Dalam videonya dia jelasin satu-satu siapa aja YouTuber yang cuannya gila-gilaan dari isu ijazah palsu Jokowi. Pertama ada Refli Harun. Channelnya hampir tiap hari bahas Pak Jokowi. Kadang muncul sendiri, kadang undang tokoh-tokoh yang juga anti Jokowi. Menurut data Social Blade, selama 30 hari terakhir channel Refli tembus 17 juta views. Estimasi pendapatannya antara $4.300 sampai $69.000 alias 71 juta sampai 1,1 miliar rupiah per bulan. Kedua, Hersubeno Point. Channel ini juga rajin banget bahas isu politik panas, terutama soal Pak Jokowi dan Istana. Dalam 30 hari terakhir, viewsnya 14 juta kali. Estimasi cuannya antara $3.400 sampai $639.000 alias 56 juta sampai 10,5 miliar rupiah per bulan. Ketiga, Abraham Samad Speak Up. Total viewsnya 3,5 juta kali dalam sebulan. Pendapatannya diperkirakan $882 sampai $14.000 alias 14 juta sampai 232 juta rupiah per bulan. Keempat, Langkah Update. Channel ini dapat 8,8 juta views dalam sebulan. Estimasi cuannya $2.200 sampai $35.000 alias sekitar 36 juta sampai 580 juta per bulan. Kelima, Sentana TV yang hampir tiap hari bahas Pak Jokowi. Dapat 4,7 juta views per bulan dengan cuan $1.200 sampai $19.000 alias 19,8 juta sampai 315 juta. Keenam, Bali G Academy milik Rismon Sianipar. Channel ini punya 2,3 juta views per bulan. Estimasi penghasilannya $566 sampai $9.000 alias 9 juta sampai 149 juta rupiah. Ketujuh, Bambang Wijoyanto. Channelnya dapat 1,4 juta views sebulan. Estimasi pendapatannya diperkirakan $362 sampai $5.800 alias 6 juta sampai 96 juta per bulan. Kedelapan, Sword TV. Dulunya pro Pak Jokowi, tapi sekarang malah sering nyerang. Dalam 30 hari, viewsnya 5,6 juta kali. Estimasi pendapatannya $1.400 sampai $22.000 alias 23 juta sampai 364 juta per bulan. Ya, gimana menurut teman-teman pernyataan konten kreator barusan ya, terutama di bagian depan bahwa kalau tidak memfitnah Pak Jokowi mereka nggak makan. Coba bayangin. Kalau nggak memfitnah Pak Jokowi mereka nggak makan katanya, ya kan? Dari berbagai podcast, acara televisi dan lain sebagainya, kemudian juga membuka donasi. Memang menurut saya banyak yang berhasil dikumpulkan oleh mereka, pundi-pundi rupiah maupun dolar, ya kan, yang masuk ke kantong mereka masing-masing ya. Dan itu semua karena mereka mencaci, memaki, menghina, menjelek-jelekan, bahkan memfitnah Jokowi dan keluarganya. Waduh. Gimana menurut teman-teman? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.